Baik, Bapak Ibu, jadi tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini dan telah mendukung kegiatan ini dengan baik. Baik, kita kembali ke topik kita, yaitu diseminasi budaya positif. Iya, Bapak Ibu, kita masuk ke ice breaking. Nah, sekarang untuk memberikan semangat kepada kita semua, maka marilah kita mengawali kegiatan ini dengan ice breaking. Untuk itu saya minta kesediaan dari Bapak Ibu untuk berdiri. Baik, Bapak Ibu, ice breakingnya adalah di dalam ada apa, Bapak Ibu? Di dalam ada warna, ya, warna dengan nomor. Jadi ice breakingnya nanti, bahwa ketika saya menyebut warna merah, maka Bapak Ibu menjawab 1. Ketika saya menyebut kuning, warna kuning, maka Bapak Ibu menjawab 2, dan seterusnya. Dan sebaliknya juga, ketika saya menyebut nomor 1, maka Bapak Ibu menjawab merah. Dan berikut ketika saya menyebut nomor 2, maka Bapak Ibu menjawab kuning. Bisa Bapak Ibu? Bisa, oke. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke permainannya, saya minta tepuk konsentrasi. Jadi tepuk konsentrasi dalam gasing, yaitu begini. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa? Oke. Jadi kita mulai. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, bisa. Jadi setelah tepuk kita langsung masuk ke permainan. Oke. Jadi kita mulai. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kuning. 2. Kuning. 2. Merah. 1. Hijau. 3. 2. Merah. 1. 3, 2, 1. Merah, kuning, hijau. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk, Bapak Ibu. Next. Iya, sekarang yaitu kita masuk ke materi kita, yaitu positive mindset atau pikiran positif. Jadi apa itu budaya positif? Jadi Bapak Ibu, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu, nilai-nilai positif itu seperti apa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu ketahui, nilai-nilai positif di sekolah. Jadi kalau keyakinan universal yaitu keyakinan secara umum atau secara luas. Kalau nilai-nilai positif itu yang Bapak Ibu ketahui yaitu seperti apa? Contohnya disiplin, kemudian menghargai, menghormati, tanggung jawab, dan itu semua adalah nilai-nilai positif yang sering kita terapkan di sekolah kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini adalah konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau di sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi dari keenam konsep inti ini, jadi Bapak Ibu pasti sudah sering mendengarkan. Nah, dari keenam konsep ini yang paling asik menurut Bapak Ibu adalah yang poin keberapa? Bapak Ibu sudah sering mendengarkan ini.
Yang paling asik menurut Bapak Ibu adalah yang ketiga. Oke. Yang berikut semuanya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, untuk itu mari kita pelajari sama-sama. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini adalah salah satu pertanyaan pemantik, adalah salah satu percobaan kita supaya kita bisa nanti terarah dengan materi kita, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu bisa mempraktekkan sesuai dengan instruksi di dalam. Oke, instruksinya adalah di sebelah ada gambar tangan yang menggepal. Jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan ini. Jadi misalkan Pak Lafi dengan Ibu Ita, jadi teman Anda di samping. Ya. Oke, Anda adalah A, misalkan Pak Lafi A. Tugas Anda adalah menggepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Coba Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu coba menggepal tangan Bapak Ibu sekuat mungkin. Dan bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu itu adalah ada barang yang sangat berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu. Pertanyaan pemantiknya adalah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah apa? Dan peraturan itu adalah apa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah apa? Silakan Bapak Ibu beritahu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu yaitu kesepakatan antara murid dan guru. Sedangkan kalau peraturan saja itu biasanya, kalau pengalaman saya selama ini, tanpa ada kesepakatan dari murid, hanya dibuat oleh guru saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Ita. Iya, jadi betul sekali Ibu Ita bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai atau keyakinan universal yang disepakati bersama oleh siswa maupun guru. Sedangkan peraturan adalah itu hanya dibuat oleh itu sendiri tanpa disepakati oleh siswa. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kalau menurut Bapak Ibu, jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm dan mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Nah, kenapa kita harus memakai helm? Jawabannya, ya Ibu Nek. Menggunakan helm itu pada saat menggunakan roda 2 itu untuk berlindung dari kecelakaan, dan yang kedua itu untuk menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas. Kemudian apa lagi tadi yang pertama? Untuk menghindari kecelakaan. Kalau Ibu Ita, kenapa kita harus menggunakan helm pada saat berkendaraan bermotor? Menjaga keselamatan. Kalau Pak Lafi? Hindar dari kecelakaan, berarti semuanya tertuju pada keselamatan. Oke. Kalau Kak Kalis? Alasannya supaya kita terbiasa dengan
aturan-aturan adat tanpa ada paksaan aturan. Iya, oke. Baik, nah sekarang kita akan menjawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Tetapi kalau kita punya keyakinan sama bahwa kita menggunakan helm pada saat kendaraan bermotor pasti untuk menjaga keselamatan. Nah, nilai keselamatan ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan manusia. Tetapi kalau kita hanya berpikir tentang aturan, maka ada orang mengatakan aturan itu untuk dihilangkan. Tetapi kalau kita berpikir bahwa dari dalam diri kita, maka kita menggunakan helm untuk menjaga keselamatan. Nah, ketika kita punya keyakinan seperti itu dan punya keyakinan sama-sama, maka itu yang disebut dengan kesepakatan. Jadi ketika kita punya keyakinan sama bahwa kita harus menggunakan helm demi keselamatan. Ibu mengetahui tentang disiplin positif, tentang keyakinan kelas, dan kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita masuk dalam 5 posisi kontrol dulu. Di sini kita bisa akan refleksi diri kita terhadap siswa kita. Setelah Bapak Ibu mengetahui ini sebentar, maka Bapak Ibu bisa merefleksi diri kita. Ketika siswa kita melakukan kesalahan, melakukan melanggar aturan, maka Bapak Ibu akan di posisi kontrol guru seperti apa? Baik Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga merasa teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Oke, kita masuk. Next. Yang berikut adalah penghukum. Penghukum, posisi kontrol penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak hukuman atau fisik atau verbal. Misalkan ada siswa yang terlambat, kemudian gurunya akan menghardik atau menunjuk-nunjuk, kamu itu selalu terlambat. Ternyata ada dampaknya terhadap siswa. Ataupun berbentak, ataupun yang paling fatal adalah memberikan hukuman fisik. Dampaknya terhadap siswa kita adalah anak menjadi penendang. Jadi kalau kita sering melakukan hukuman fisik ataupun berbentak ataupun menunjuk-nunjuk, dampak terhadap siswa itu akan pasti dendam. Apalagi kalau memberikan hukuman fisik. Apalagi kalau anak SMA, kalau sering gurunya memberikan hukuman, pasti dia akan merasa dendam. Pasti dia nanti selalu mengingatkan kejadian itu di sekolah. Kemudian dampak yang berikut, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Betul atau tidak? Ketika kita sering memberikan hukuman kepada siswa. Oke, yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi seorang guru kalau posisi kontrol ini pasti suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Contoh, kenapa kamu terlambat terus? Suaranya lembut. Kamu tahu tidak? Kalau kamu terlambat terus, saya yang disalahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Apa sih yang saya lakukan terhadap kamu? Sering saja terlambat. Nanti kalau kamu terlambat terus, saya akan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu suara lembut namun menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru ternyata Bapak Ibu masih ada dampak terhadap siswa. Dia masih merasa bersalah, membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Karena ketika gurunya mengatakan seperti itu, pasti siswa merasa ini gara-gara saya itu nanti bisa ditegur oleh kepala sekolah. Itu pasti siswa merasa bersalah. Oke, posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi teman. Memang posisi teman ini asik bagi siswa, bagus. Tetapi ada dampaknya Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. Guru bersikap ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tetapi ada dampaknya untuk peserta didik kita, yaitu murid bergantung pada satu orang guru saja.
Contoh, misalkan Pak Lafi, dia posisi kontrol sebagai teman, sering mengakrab, kemudian apa yang dilakukan Pak Lafi terhadap temannya itu pokoknya saling mengakrab. Tetapi ketika Pak Lafi tidak ada, kemudian ada guru lain yang menyuruhkan sesuatu tersebut, pasti dia tidak mau, karena dia hanya bergantung pada satu guru yang dia merasa teman. Oke. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Yang berikut, posisi kontrol sebagai pemantau. Nada bicaranya dan ekspresi data identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau, kemudian saat siswa diberi sanksi. Contoh, kamu sini, kenapa kamu terlambat terus? Kamu ini tahu tidak aturan? Posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Baik, jadi restitusi ini dia lebih kepada penerapannya lebih kepada 3 tahap, yaitu yang pertama akan mengidentitaskan kesalahan, kemudian memvalidasi kesalahan, kemudian nanti terakhir menanyakan keyakinan. Nanti kalau kita terapkan restitusi ini yang paling sempurna untuk diterapkan kepada siswa kita. Yang berikut ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan karena paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Betul. Jadi restitusi menguatkan. Yang 9, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini adalah cara bagaimana siswa itu sendiri yang mencari solusi dari kesalahannya. Jadi guru hanya membimbing siswa untuk mencari solusinya, sehingga siswa itu sendiri akan mencari solusinya sendiri, bukan secara paksaan dari orang lain. Oke, ini adalah 3 tahap cara penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengarah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Jadi misalkan ada siswa yang terlambat. Jadi sini dulu nak. Apakah kamu tahu kenapa Bapak memanggil kamu? Kemudian dia menjawab, ya saya tahu Pak, karena saya terlambat datang sekolah. Nah, apakah keterlambatan itu berbuat baik atau tidak, atau berbuat salah atau benar? Tapi siswa berbuat salah. Ya tidak apa-apa nak. Jadi berbuat salah itu secara manusiawi, karena tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Kemudian Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Kemudian contohnya begini, Bapak tidak mencari kesalahan, jadi Bapak hanya mencari solusi dari permasalahan itu.
Yang kedua adalah sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut. Misalkan, contoh kamu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya, misalkan ada siswa yang datang terlambat tadi, pasti gurunya memberikan pertanyaan seperti itu. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu terlambat begitu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, atau tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Itu contoh kalimat yang harus digunakan pada Kemudian yang ketiga adalah sisi menyanyikan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayai dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan guru yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Setelah sudah melewati langkah yang kedua dan yang ketiga, maka guru akan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya guru menanyakan keyakinan ini misalkan, apakah kamu tahu kira-kira menurut kamu nilai-nilai keyakinan kelas selama abad pembelajaran kita itu apa? Begitu. Oke, yang berikut ini adalah contoh video cara penerapan segitiga restitusi. Mari kita menonton. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah komunikasi sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakternya. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Kak. Ya, Pak. Sudah lama ya ketemu Kak? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, nanti saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah.
Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak lebih gagal lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Anak yang lain. Iya, silakan. Iya, yang lain. Silakan. Oke, sudah. Oke, sekarang saya akan membaca tulisan kamu di kertas ini yang menurut kamu menjadi peraturan ke. Nah, sebentar, mana yang kalimat negatif kita merubah menjadi kalimat positif. Oke, di sini ada tertib berpakaian. Oke, yang berikut menaati perintah guru. Baik. Menyapu kelas sebelum guru masuk kelas. Baik. Kita akan merubah menjadi kalimat positif. Oke, yang berikut apa ini? Rapi berpakaian. Iya. Oke, hadir tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Iya, baik. Sekarang ini adalah kesepakatan kita. Nah, sekarang kita akan mengelompokkannya. Mana yang menjadi nilai-nilai atau keyakinan di kelas kita sekarang. Saya akan tulis di sini. Yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana? Kita sepakat? Ya. Oke. Nah, kalau membuang sampah pada tempatnya ini nilai kedisiplinannya itu yaitu apa? Kebersihan. Berarti tentang kebersihan. Nah, oke, yang berikut. Hadir tepat waktu. Kalau hadir tepat waktu, nilai kedisiplinannya yaitu disiplin bagus. Oke, kita sepakat? Sepakat? Oke, yang berikut menyapu kelas sebelum guru masuk kelas, berarti sama dengan tentang kebersihan. Oke, yang berikut tertib berpakaian, berarti ini tentang apa ini? Nilai-nilai positifnya itu tertib berpakaian itu kerapian.
Yang berikut adalah menghargai teman. Oke, di sini menghargai teman. Ya, oke, 4. Bagaimana, kita sepakat? Menghargai teman. Nilai positifnya itu saling menghargai. Baik. Jadi dari 4 keyakinan kita ini, apakah kita sepakat? Sepakat? Oke, kalau begitu kita tepuk tangan dulu. Ya. Bukan berdasarkan nilai-nilai positif, yaitu kebersihan, berarti baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang berikut disiplin waktu, berarti datang sekolah tepat waktu. Kemudian tidak terlambat. Oke, yang pertama kerapian, yaitu tentang pakaian harus sesuai dengan ketentuan sekolah. Kemudian saling menghargai. Jadi saling menghargai ini yaitu tidak memukul teman, kemudian tidak mencoret buku teman, kemudian tidak memaki teman, tidak membuli teman. Jadi ini adalah nilai keyakinan positif